Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru rame ya masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenan gitu. Tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Ngomong kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Roh duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh ya aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah. Cek dia madhum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan. Bok PKI itu madhum, orang madhum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam yang imannya pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas kita. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus percaya. Saiki ana lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat 1 ibu injek-injek. Bos barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pengeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madhum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madhum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu sudah ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madhum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja yang mesti benar teori kalau didolimi bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu udah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati neraka, dia simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya dizalimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai, diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mampan rukin apa ya nurut. Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang mampan rukin takkan diotosi Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buah. Ayo, mereka apa tak menjadi Mustafa bro? Murah kan? Nggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak setaono pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, neraka. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Mubalek untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi ya itu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, Pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu. Mulane kalau subuh nak rantu izin kula niku ampun sowan. Kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baro jebule Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu nggak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nafiyah wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong Kanjeng Nabi rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi soko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab
Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Woy tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu. Tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, 5.000 termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semua. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sing ra roh pulau, pipi itu rapi kaki, luwe rapi. Usah cangkemelek lah, sementing wae ngaji lima, usah lari kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya pencinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kira aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya pokoknya. Jadi utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya harus majnun fillah, terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun fillah. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Fillah. Kurang itu, makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika. Sultan itu mana normal? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni uripe heroik mbek tangga apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihaknya. Sing servisnya maksudnya kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah. Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lan kula niku napa
Kalau dulu termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pasti senang interaksi sosial yang sangat dari giling-gilingan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Tadi nih Jogja ngaji be sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku buat soanin tadi, kampungnya cek berlima maksudnya karena izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya, bahaya. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan, tarian masjid muludan, kemudian terjebak, bariku nunjuk Quran, wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone ana tokoh PKI ra tau tarian, ayo urunan pangepunan ayo, nyabu sithik-sithik, juga ayo, nyanyi opo ngono. Terus wis kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji ke sekolah nanti? Sebenarnya ngaji ya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Cek larang, ini misalnya terpaksa ngono masjidnya ben setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, gitu. Terus saya mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang pertama. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yura roh carane. Saya ini lemah jadi manusia, yura roh. Maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas di Islam. Yo, andekan nyata nanti setelah mati, ora ono apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jawab Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumang samu nak rono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumang samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora. Akhirnya iya betul juga. Saking cerdas sih. Kulo apal kata-katane Sayyidina Inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing slamet kowe tok. Aku lah yo melok. Selamat wong padha-padha bebas urusan. Tapi nek sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku slamet kowe ora. Mikir. Lan ulama itu saja kudu cangkem elek. Cuma ora ulama terdarani ketiga. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo. Kan ora panas ngomongane materi ini setan kok geni diobong geni ora opo. Ya ini sekarang mau jangka melek lemah saurna ra ini. Bareng mau iki lu wori. Kowe jare kok lemah, lemah kok lho. Tapi kalau ora cover kok. Jadi ada ajaran ulama senyang kemen, tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Ya yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok dungok. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dibeli.
Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad itu berapa jam nggak dipeduli. Mentang, padahal butuhnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji bekia, yo kita sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai nabi, monggo mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik seperti mengalami kiai sengkota kau itu rapati kenal santri bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alia ya. Karena kalimatnya, karena hujahnya, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir, jawabin kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena iba posisi di goli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Pasnya bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu maklum teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditertimi gitu. Nggak ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yuhid. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus mengiran lagi ini bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang kabayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi rambayar aja, anut sing ngekei wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Mengenai tuh rasa mau busuk kita amuk perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku, paham? Tapi kok cuma gede mau busuk kualat, serah busuk, gue lah jual iso gue hujah, jadi kan, mengenai itu ahli hadis orang busuk cuma amuk, wong kudu gue hujah sehingga dia wong seneng Allah Subhanahu. Jadi kalau serius sekali karena kalau risau, bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayobim. Ya, latihlah kebenaran. Kalau itu nak didik anak pulau, ya itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, ya, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan pulau sama tua bengkaro anak di kamu. Pulau itu ngetes misalnya anak pulau itu pulau kan sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, tak aja. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak pulau ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tak neng. Ternyata tetap ngaji berarti anak gua. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung, mau tahu itu aja sensitif. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi illa dolal. Agar orang hak musuhnya itu latih. Terus orang teori sosial, masalah ini orang sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir recet itu harus ditolong Abu Lahab.
Ya ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Orang sampai wong eno Muhammadiyah guys ya. Iya toh. Mulane wong ngaji ben gak saraf nom-nom. Saiki kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulat. Apa yang harus terjadi itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik dilapori ngotot, Gus yang niku zaman pulau buruh niku ora tau digaji Gus. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enak. Lalu wong kuwi. Ya nek fase aja aku sembrono kiai bocah fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran. Masih ambek wong sing tau dolimi kowe malah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro nek ora iso aja aku didolimi kowe ora aku kok. Aku bocah. Melok dolim. Ben dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro. Tapi kena ajak aku dolim. Wong pas wong iku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bare iki kowe males ngajak aku. Masuk ke sulit jenara saja, kalian mbakmu. Kadang dia ya kasih dijak rasanya belum, yo berdukung. Sarap yo betul. Allah, ngomong senwara. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah wajib nopo nglakoni ke api. Nah orang ngajak-ajak elek misalnya saiki rugen marah. Orang marah cerita, wah jenis sugen. Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodoh di bisnis akhirnya pulau marah. Baik gerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendong. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodoh di wong ya takdir, melarat terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, kita tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tetap kandani. Pengadilan ya ruwet tambah melarat ya. Kok cek gak nurut terus itu tak kandani. Wis kelangan dunya, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kula diprovokasi. Piye-piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sing ra dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula gak melok didolimi. Yo nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Dileng-eleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati, kurang masalah sosial, kudu absolut. Nah, Allah ngajak-ajak anti Allah. Apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti. Lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling elek. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim, diutangi duit 3 enom, paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa sampai pangeran sebab panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan dunia sih bangun rumah juga dunia Allah. Paham ya? Terus mau nuai gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa jawab Allah. Fir'aun, lalu ada mudah-mudah coba kayak Nabi Musa, sing kayak Nabi Musa itu dunia aku jadi pangeran. Dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, itu juga kembali di ukur kebenaran, berservis nomor. Bahaya. Lalu dia bujuk pulau itu sering gua didik macam. Misalnya butuh duit 200.000 tak kei 1 second. Nah butuh 200.000 ini tawarai tak kei 200.000. Kalau jarang ngekei pas, terus ngomong gitu. Jadi pulau orang larat banget kan. Maksudnya ya orang tuh, ya anak kiai, ya bodoh pulau atau orang sosial. Ajarannya agama itu uang amal, jadi orang rumah santri misalnya ngekei darah nanti saya tahu ngatus saya urun ngatus saya, bendine urun saya. Ajaran agama wong kudu tak oleh wong ra urun. Nanti saja ngerti itu ngatus ra gelem, mereka mau agak urun. Ujung mulate resik lagi. Swarga dunya akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mereka kupingnya urun. Kadang iki kula urun 200.000, tapi kalau di swarga dhewean kira urun ora usah melok. Bojomu mlayu. Mana kadang bojo butuh sing saleh. Tapi saleh kan akhirnya saleh kan yo korban wong saleh. Kowe iki aku cerita, dadi bojo ku dilatih. Ojo men kok latih mbok manja wae akhire keterusan nuntut.
Ben swarga ora, ya sing kawula 250 kuwe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya pulau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya nabi ngendikan mangkola lah ini loh dakholal jannah ono wa inzana wa insaro. Senajan tahu zino, tahu malik. Orang kok nabi ngesano zino itu boten. Maknanya kebenaran sejati, nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zino lah tetap Allah itu pengen. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.